Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kresna Adrian Dwi Putra Harono. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya. Proyek saya di sini adalah mendata depot air isi ulang. Di sini saya menggunakan dua kelas. Kelas pertama, manager entity. Yang kedua, data depot air. Untuk kelas yang pertama, di sini saya menggunakan dua parameter. Maksud saya parameter dengan dua tipe data, string dan int. String saya di sini adalah tanggal data. Untuk int saya di sini adalah galon kecil, botol, total hasil, total galon kecil, dan total botol. Di sini saya juga menggunakan konstruktor dengan parameter, yaitu ini, supaya ketika mengoutputkannya, ketika saya memasukkan inputan pada tanggal data agar hasilnya outputnya tidak nol, maka saya menggunakan konstruktor dengan parameter. Jangan lupa untuk mendeklarasikan listnya dengan parameter di sini. Kemudian jangan lupa untuk setter dan getternya ini. Untuk selanjutnya saya akan menuju ke main class-nya atau data depot air. Di sini saya menggunakan import. Importnya terdapat dua, yaitu untuk array list dan scanner. Array list di sini ini digunakan untuk memanggil manager entity pada kelas yang pertama. Manager entity ini saya gunakan nama user sebagai panggilannya di main class. Kemudian menuju ke static void main-nya. Di sini adalah tampilan utamanya atau proses utamanya. Untuk menjelaskan utamanya atau proses utamanya, saya menggunakan string nama, nomor telepon, alamat, dan toko. Ini sebagai menampilkan nama pemiliknya, nomor telepon pemiliknya, alamat tokonya, dan nama tokonya. Kemudian untuk inputannya, saya menggunakan inputan untuk dispute case-nya. Jadi maksud saya menggunakan dual dan switch case. Switch case ini terdiri dari case yang pertama untuk inputan, case yang kedua untuk nge-view atau membaca, yang ketiga update, yang keempat nge-delete atau menghapus datanya. Jadi menuju ke void inputannya ya. Di sini void inputannya saya menggunakan satu tipe data, yaitu int. Int di sini mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu galon kecil, botol, total hasil, total galon kecil, dan total botol. Untuk inputan di sini adalah
tanggalnya, galon, galon kecil, dan botol. Nah, kenapa begitu? Karena data yang akan dimasukkan adalah galon, galon kecil, dan botol. Yang nantinya pemasukannya hanya itu yang akan di-save. Seperti awal saya katakan, project saya adalah mendata dapat air isi ulang. Jadi jumlah pemasukannya saya data di sini. Kemudian untuk perhitungannya seperti ini. Dan jangan lupa untuk meng-add konstruktor parameter yang berada di sini. Di sini. Untuk dimasukkan ke sini. Supaya data yang kita inputkan di sini masuk menambahkan di sini. Dan gunanya new Krishna 02715 Manager Entity ini supaya memperbarui parameter yang di sini untuk memasukkan ini inputan saya. Kemudian untuk menampilkan total harga galon, total harga galon kecil, total harga botol, dan total harga untuk menjumlahkan dari galon kecil dan botol, saya tampilkan di view-nya. Jadi view saya seperti ini. Kemudian menuju ke void update. Di sini saya menggunakan satu tipe data, yaitu integer. Variabelnya terdiri dari total hasil, total galon, dan total botol. Kemudian saya menjelaskan kenapa ada indeks di sini. Karena ini akan terhubung ke indeks pada delete agar ketika kita memasukkan data, agar ketika kita mau menghapusnya bisa langsung ke delete. Jadi menggunakan indeks begitu. Kemudian inputannya di sini sama seperti pada inputan, tapi yang sedikit bedanya ialah pada di sini konstruktor dengan parameternya. Di sini awalnya di sini kan ada user. User ini untuk nama pengganti pada manager entity di sini sebagai new release. Kemudian set untuk mempersiapkan kembali. Kemudian index. Index ini untuk istilahnya ialah kodenya untuk menghapus. Kemudian new. Kita memperbarui manager entity ini dari inputan di sini. Begitu. Kalau kita jalankan programnya atau di-run-kan, maka seperti ini. Seperti ini tampilannya. Jadi untuk nama pemiliknya saya gunakan nama saya. Kemudian nomor telepon. Kemudian
alamatnya. Di sini saya memakai Surabaya saja. Kemudian nama toko. Nah, untuk inputan ini digunakan untuk yang ada di sini. Sebelum melakukan switchcase, karena switchcase ini hanya untuk mendata pemasukan harga galon kecil, botol saja, dan menghitung harga-harga atau hasil-hasil yang diperoleh pada hari itu. Kemudian kita lanjutkan. Ketika kita menginputkan, kita pilih angka 1, kita akan ditampilkan untuk memasukkan tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa kita memasukkan datanya. Kita tulis 10 November, tanggal 10 bulan 11 tahun 2020. Kemudian jumlah galon yang didapatkan pada hari itu. Andai kata terdapat atau terperoleh jumlahnya yaitu 40. Kemudian galon kecilnya mendapatkan 20 dan botolnya mendapatkan 15. Nah, setelah menginputkannya, kita coba lihat seperti ini. Terus andai kata hari berikutnya mendapatkan data lagi, atau kita mendata data lagi, menginputkannya lagi. Kemudian tanggal 11 bulan 11 2020 kita mendapatkannya 45 dan galon kecilnya 15, jumlah botolnya mendapatkan 15. Kalau di view menjadi seperti ini. Tanggal 10 kita mendapatkan total galonnya seharga 16.000. Total galon kecilnya mendapatkan 30 dan botolnya 7.500. Kalau ditotalkan semua sejumlah 197.500, sama halnya pada tanggal 11. Kemudian jika kita mau mengupdatekannya, pilih ini pada tanggal 10, ini adalah indeks ke-0. Untuk tanggal 11 adalah indeks pertama. Jadi kalau kita mau merubah indeks 0 ya, seperti ini. Kita mau merubah apanya? Misal kalau yang salah kita memasukkan pada jumlah galonnya, kita ganti galonnya. Tapi untuk tanggalnya kita tetapkan. Pada sebelumnya, inputan pertama, total galonnya kita masukkan 40. Nah, kita mau ganti 30. Untuk galon kecilnya, kita tetapkan seperti yang ini. Data yang pertama kita masukkan. Juga botolnya sama.
Untuk galon kecilnya 20, botolnya 15. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Untuk jumlahnya, total harganya. Di sini yang kita rubah kan hanya total galon, jumlah galon. Kalau di sini setelah diupdate harganya menjadi 120.000. Kalau sebelum dirubah itu ialah 160.000. Seperti itu. Jadi kalau kita lanjutkan lagi, kita mau ngedelete, jadi seperti ini. Indeks berapa yang kita mau hapus? Untuk yang tanggal 10 ini adalah indeks 0. Untuk tanggal 11 adalah indeks pertama. Kalau kita mau merubah, untuk kita mau menghapus data, saya pilih indeks pertama untuk mau dihapusnya. Maka kita pilih tekan indeks ke-1. Selesai ya. Maka setelah itu kita baca atau kita view lagi. Nah, seperti ini. Yang muncul cuman indeks 0 pada tanggal 10. Kalau sudah selesai, kita tekan 5 sebagai exit keluarnya. Selesai. Sekian video saya atau demo saya pada project data depot air. Maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.